Baik, selamat malam. Apa suara saya bisa didengar? Oke, baik. Oke, baik, kita akan tunggu beberapa saat ya, baru 8 participants ya. Mungkin kita tunggu beberapa menit untuk teman-teman kita yang lain. Sambil menunggu teman-teman yang lain, minggu depan TTM ya, tanggal 3 ya. Sesuai jadwal harusnya TTM ya, hari Minggu ya. Hari Minggu ya, tanggal 3 ya, tanggal 3 Mei. Iya. Iya. Jadi kira-kira jam berapa bisa TTM-nya ya? Kan kita gantinya online. Mungkin ada usulan dari teman-teman? 9 sampai jam 11 ya. Belum harinya apa? Hari Minggu aja ya? Minggu malam aja ya? Iya, oke, baik. Minggu malam Senin. Iya, kemudian Senin malam atau malam Selasa juga kelas lagi kan? Iya. Supaya tanggal 11 itu kemungkinan kita udah selesai harusnya ya. Belum ya? Kita baru berapa kali meeting sih? Belum ngitung ya? Kita mulai itu tanggal 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, tanggal 11 kita udah selesai. Memang sesuai jadwal lah ya, karena kan batas terakhir selesai itu tanggal 17 ya. Jadi tanggal 11 kita selesai. Ya boleh, oke lah. 9, 10, 11. Berarti di tanggal 3 ini ada kegiatan yang mungkin saya akan bagikan ya. Mungkin ada presentasi singkat sedikit untuk hari Minggu depan ya. Oke. Jadi tugas dari UT sudah selesai? Belum ya? Yang tiga itu belum selesai ya? Bukannya ada 1, 2, 3 ya? Tugas yang apa namanya? Yang menghitung cash conversion cycle ya, siklus konversi kas. Yang pertanyaan nomor 1 ya. Nah, itu yang tugas keberapa itu? Tugas kedua ya. Itu mudah sekali ya. Iya, sangat-sangat. Iya, sangat-sangat mudah itu. Baru kali ini saya lihat UT berbaik hati ya. Iya. Iya, saya lihat juga nggak terlalu ini. Nggak terlalu susah sih kalau saya lihat. Bukan nggak terlalu susah sih, cenderung mudah kalau menurut saya. Sangat-sangat membantu soalnya.
Oke, kemudian tugas yang minggu lalu juga saya lihat sudah masuk, hanya ada beberapa yang terlambat ya, batasnya Jumat dikirimkan ini. Ada yang nggak bisa masuk juga ya. Yang lain nggak masalah masuk ya. Ini sudah 14 partisipan. Ada satu yang nggak bisa masuk ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan mulai ya. Jadi yang pertama pengumuman untuk TTM kita akan lakukan hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 jam seperti biasa jam 9 sampai jam 11 ya. Kemudian kita masih tetap ada kelas hari Senin, jamnya juga biasa 9 sampai jam 11. Dan kalau kita ikut sesuai dengan jadwal tersebut, kita akan selesai tanggal 11 ya. Untuk pertemuan kita yang sisa ini ya 1, 2, 3, 4 kali pertemuan lagi, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan topik bahasan kita dengan baik, dan kalau ada pertanyaan Anda bisa tanyakan ke saya ya. Kemudian jangan lupa untuk hadir di TTM ya, karena TTM sekarang jadi salah satu penilaian khusus untuk kelulusan Anda untuk mata kuliah ini, karena kita sudah tidak ada TTM tatap muka di Taipei, jadi TTM online ini akan dijadikan alternatif penggantinya. Pembahasan kita pada malam hari ini tidak terlalu panjang. Kemungkinan kita akan bisa selesai sebelum jam 11 ya. Tapi saya menyisipkan beberapa latihan supaya Anda bisa latihan juga ya. Ada beberapa latihan yang saya sisipkan di materi kita pada malam ini. Oke, sekali lagi suara saya bisa didengar? Bagi yang baru masuk, apakah suara saya Anda bisa dengar dengan baik? Bisa ya? Oke. Baik, terima kasih. Ada satu orang teman kita yang berusaha untuk bisa connect. Mudah-mudahan bisa segera terkoneksi ya. Kita akan mulai kelas kita. Judul materi kita pada malam ini adalah interaksi keputusan investasi dengan keputusan pendanaan ya. Jadi bagaimana kita menghubungkan keputusan investasi ini dengan keputusan pendanaan. Oke.
beberapa pertemuan terakhir ini kita bicara tentang bagaimana menganalisa investasi, kemudian kita bicara juga tentang sumber pembiayaannya. Ya, jadi pada saat kita melakukan investasi, selain kita memikirkan investasi apa yang bisa kita lakukan, hal penting yang kita harus pikirkan juga adalah dari mana dananya kita dapatkan supaya kita bisa menjalankan investasi tersebut. Kita sudah mempelajari tentang struktur modal pada pertemuan yang lalu, ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita tahu bahwa perusahaan itu bisa mendapatkan sumber dana atau sumber pembiayaan, ya. Jadi keputusan pendanaan atau keputusan pembiayaan yang berasal baik dari dalam perusahaan itu secara internal, itu yang dengan menggunakan laba yang ditahan. Kemudian bisa juga menggunakan sumber eksternal, yaitu sumber hutang dan juga penjualan saham, ya. Kenapa kita perlu membicarakan tentang pembiayaan atau keputusan pendanaan? Karena keputusan pembiayaan dan pendanaan ini juga terkait dengan Terkait dengan apakah kita bisa mendapatkan keuntungan dari Keuntungan dari investasi yang kita lakukan. Ya, jadi pada saat kita melakukan investasi, ada dua kegiatan yang kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah kita berinvestasi, ya, perusahaan berinvestasi. Yang kedua adalah perusahaan itu melakukan kegiatan pembiayaan. Ya. Kegiatan pembiayaan. Nah, kegiatan pembiayaan ini ada biayanya. Nah, biaya ini bisa membuat perusahaan itu untung atau bisa membuat perusahaan itu rugi. Jadi kalau misalnya perusahaan itu menjalankan investasi, kemudian dia salah mengambil sumber pembiayaan, maka yang terjadi adalah keuntungan yang didapat dari investasi itu bisa saja Bisa saja habis untuk Untuk membayar biaya pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Makanya kita diajarkan pada modul ini untuk menaksir biaya modal, ya. Jadi keputusan pendanaan itu biayanya disebut biaya modal, di mana biaya modal ini adalah biaya total untuk total pembiayaan atau total pendanaan yang dibuat oleh perusahaan. Sumber dari pembiayaan ini seperti yang kita ketahui tadi adalah dari laba yang ditahan, dari hutang, dan dari Dari menjual saham. Nah, yang perlu Anda ingat di sini adalah pada saat menjual saham, ada dua macam saham yang dijual di sini, ya. Jadi menerbitkan saham maksudnya. Menerbitkan saham di sini adalah yang pertama adalah saham preference atau saham khusus, dan yang kedua adalah saham biasa, ya, atau common stock. Nah, penerbitan saham ini adalah penerbitan saham yang baru, ya. Ini penerbitan saham baru di mana perusahaan itu menjual saham ini ke pasar primer, bukan ke pasar sekunder, ya. Jadi Anda perlu ketahui bahwa perusahaan itu kalau dia menjual saham ke pasar primer, maka hasil penjualan saham itu akan masuk ke perusahaan. Sedangkan kalau perusahaan itu melakukan transaksi saham di pasar sekunder, itu dananya itu hanya akan Dia yang terjadi di pasar sekunder itu hanya antar investor saja, ya. Itu sebenarnya tidak masuk ke kas dari perusahaan. Oke. Jadi ada dua cara yang dipergunakan untuk mengaitkan keputusan investasi dengan keputusan pendanaan, ya. Dalam hal ini kita akan mencoba menghitung, ya. Kita mencoba menghitung berapa sih sebenarnya biaya modal supaya pada saat kita membandingkan dengan return yang kita dapatkan dari investasi, kita tahu apakah kita akan mendapatkan keuntungan atau tidak, ya. Ada dua metode yang kita bisa pakai di sini, ya. Yang pertama adalah kita pakai yang namanya biaya modal rata-rata berbobot atau weighted average cost of capital, ya. WACC singkatannya, WACC.
Kemudian yang kedua adalah metode adjusted present value. Ya. Oke, baik. Seperti yang saya katakan tadi, ya, jangan pernah lupa bahwa perusahaan itu mendapatkan modal dari dua sumber ya. Sumber yang pertama adalah hutang, sumber yang kedua itu dari ekuitas, di mana ekuitas itu terdiri dari satu, laba yang ditahan, jadi dia bisa ambil dari internal perusahaan, yaitu laba yang ditahan, kemudian dia bisa terbitkan saham. Oke? Nah, biaya modal sendiri ini adalah sumber pembiayaan yang asalnya dari laba yang ditahan. Nah, bagaimana caranya kita menghitung berapa biaya untuk laba yang ditahan ini? Sebenarnya biaya laba yang ditahan ini sama dengan biaya saham ya. Biaya saham, di mana kalau kita lihat bagian ekuitas itu ya, kalau Anda lihat neraca, bagian ekuitas itu adalah milik dari pemegang saham. Artinya, laba yang ditahan itu sebenarnya apa? Laba yang ditahan itu sebenarnya adalah milik siapa? Milik pemegang saham. Ya. Hanya saja, laba ditahan itu digunakan kembali untuk melakukan apa? Untuk melakukan investasi. Kita sempat membahas pada pelajaran yang lalu bahwa kalau misalnya ada keuntungan, ada dua keputusan yang bisa dilakukan oleh manajemen. Yang pertama adalah apakah perusahaan itu akan membagikan keuntungan bersih tadi dalam bentuk dividen, atau perusahaan itu bisa menyimpannya dan digunakan untuk kegiatan investasi dengan tujuan untuk mendapatkan apa? Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di waktu yang akan datang. Ya. Tentu saja apabila keuntungan ini terjadi, maka itu akan memberikan apa? Memberikan keuntungan juga ke pemegang saham. Oke, mari kita coba untuk menghitung berapa biaya modal sendiri ya, atau dengan kata lain berapa biaya modal untuk laba yang ditahan. Seperti yang saya katakan tadi, biaya untuk laba yang ditahan itu sama dengan biaya untuk apa? Saham ya. Hanya saja yang di sini yang kita bedakan adalah biaya saham untuk menghitung modal sendiri itu agak sedikit berbeda dengan biaya saham pada saat perusahaan itu menerbitkan saham yang baru. Kenapa? Karena pada saat perusahaan itu menerbitkan saham yang baru, di situ ada beberapa biaya lain yang bisa terjadi di sana, dan itu bisa mengurangi apa? Berapa dana yang masuk ke perusahaan tersebut. Oke, baik. Untuk menghitung biaya saham ada beberapa alternatif ya. Yang pertama kita bisa menggunakan yang namanya capital asset pricing model. Rumusnya kita sudah pelajari dari beberapa pertemuan sebelumnya ya. Capital asset pricing model di mana biaya saham itu ya, ini dianggap sebagai tingkat keuntungan dari suatu saham. Kalau kita menggunakan capital asset pricing model, kita akan dapatkan tingkat keuntungan yang layak untuk saham itu sama dengan tingkat keuntungan bebas risiko atau risk free asset tambah tingkat selisih antara tingkat keuntungan portfolio pasar dikurangi dengan tingkat keuntungan bebas risiko, itu yang namanya market premium ya. Itu yang namanya market premium ya. Kemudian dikalikan dengan beta. Nah, beta ini seperti yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, beta ini merujuk kepada apa? Kepada tingkat risiko sistematik yang dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh suatu perusahaan. Ya. Jadi, alternatif pertama Anda bisa Anda menghitung biaya modal sendiri dengan menggunakan yang namanya capital asset pricing model. Ya. Nah, pada saat kita menggunakan capital asset pricing model, ada satu hal penting yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan itu adalah apakah perusahaan itu punya hutang atau tidak. Ya. Kenapa kita harus tahu apakah perusahaan itu punya hutang atau tidak? Karena pada saat perusahaan itu punya hutang,
maka betanya atau tingkat resiko sistematiknya akan berbeda dengan beta dari perusahaan yang tidak punya saham, ya. Jadi bagaimana cara menghitung beta perusahaan yang punya utang dengan yang tidak punya utang, ya. Nah, di buku kita kalau Anda lihat di halaman 7.4, ya. Beta seandainya perusahaan itu tidak menggunakan hutang, itu rumusnya adalah beta IU sama dengan beta dibagi dengan 1 plus 1 minus T, ya. 1 minus T itu adalah 1 kurang apa? 1 kurang tax, ya. Jadi tolong Anda gunakan rumus seperti yang ada di halaman 74, ya, persamaan 72, di mana 1 minus T itu dalam apa? Dalam tanda kurung, ya. Supaya jangan salah pada saat ngitungnya, ya. Supaya jangan salah pada saat ngitungnya. Nah, beta IU itu adalah beta seandainya perusahaan tidak menggunakan hutang, kemudian beta I itu adalah beta dengan menggunakan utang tertentu, ya. Nilai pasar itu adalah B, ya. Nilai pasar utang itu adalah B, kemudian nilai pasar modal sendiri itu adalah S. Sehingga kalau kita mau menghitung misalnya, ya. Misalnya B per S, ya. Kalau Anda lihat di halaman 74, di situ ada contohnya, ya. Misalnya B per S atau nilai pasar utang dibagi nilai pasar modal sendiri itu 1. Jadi kalau dia 1 artinya total hutang dan total modal sendiri yang digunakan itu sama besar, ya. Atau mungkin 50-50, ya. Kita bisa bilang 50-50. Jadi dari total modal yang didapatkan oleh perusahaan untuk menjalankan investasi, setengahnya dari utang, setengahnya dari modal sendiri. Jadi pada saat kita menghitung berapa betanya, ya, itu adalah kita gunakan rumus yang ini. Jadi kalau misalnya B per S-nya itu sama dengan 1, kemudian T-nya sama dengan 0,3, lalu beta itu 1,2, ya. Beta perusahaan itu 1,2. Jadi beta itu adalah beta perusahaan yang telah menggunakan utang, ya. Nah, beta IU itu adalah beta seandainya perusahaan itu tidak menggunakan utang. Jadi kalau misalnya dikatakan perusahaan itu tidak menggunakan utang, yang harus kita pakai adalah beta IU, ya, bukan beta biasa, ya. Nah, kalau kita lihat jawaban di sini, ya, beta IU-nya sama dengan 0,706, ya. Jadi beta kalau perusahaan itu tidak punya hutang, itu akan lebih rendah dibandingkan dengan beta kalau perusahaan itu punya hutang. Artinya, tingkat risiko pada saat perusahaan itu punya hutang lebih tinggi dibandingkan tingkat risiko kalau perusahaan itu tidak punya hutang. Oke. Kalau misalnya beta itu lebih kecil, maka kalau kita kembali lagi mau hitung berapa biaya modal sendiri, ya. Kalau Anda lihat di halaman 73, biaya modal sendiri itu kita masukkan aja, ya. Kita masukkan saja. Di sini contohnya adalah suatu saham diperkirakan mempunyai beta 1,2, sedangkan tingkat keuntungan bebas risikonya 7%, lalu tingkat keuntungan pasar itu 13%, biaya modal sendiri dari perusahaan itu adalah 7% untuk tingkat bebas risiko, tambah 13 kurang 7, ya, itu 5 kali 1,2. Jadi 5 kali 1,2 itu dapat 6. 13 kurang 7. 13 kurang 7 itu bukan 5, 6, ya. 13% kurang 7 itu 6, berarti 6 kali 1,2 itu dapat 7,2, sehingga 7% tambah 7,2 dapat 14,2%.
ya. Itu adalah modal sendiri untuk perusahaan dengan data seperti di halaman 7,3. Kemudian kalau betanya pakai beta tanpa hutang, di mana betanya yang tadinya 1,2 turun jadi 0,7, maka kalau misalnya di halaman 74, apabila proyek akan dibiayai dengan 40% utang dan 60% modal sendiri, maka beta untuk proyek tersebut adalah, jadi tinggal dimasukkan aja ya, 0,706 untuk beta yang tanpa utang sama dengan beta I. Beta I itu adalah beta dengan utang. Jadi di sini dirubah komposisi utangnya, ya. Dirubah komposisi utangnya jadi 40 dan 60, 40% utang dan 60% modal sendiri. Maka beta yang baru adalah 1,04, ya. Jadi beta 1,04 ini kalau kita masukkan ke rumus capital asset pricing model, dia dapat 13,24%. Oke. Jadi begitu diturunkan betanya, ya, betanya menurun, maka perusahaan itu biaya modalnya juga akan lebih akan lebih turun, ya. Itu menghitung biaya modal sendiri dengan menggunakan capital asset pricing model. Kita bisa juga menggunakan perhitungan lainnya, ya. Selain menggunakan capital asset pricing model, kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan pendekatan cash flow. Di mana cash flow yang kita gunakan di sini adalah pembayaran dividen, ya. Cash flow dari dividen. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Ini adalah rumus dari mencari berapa harga saham kalau misalnya penambahan atau growth dari saham itu tetap, ya. Jadi pada saat kita menghitung berapa biaya modal untuk suatu perusahaan, ya, berapa biaya modal sendiri untuk suatu perusahaan, kita menghitung berapa biaya sahamnya, kita bisa menggunakan metode ini, ya. Ini yang disebut sebagai constant growth, perhitungan harga saham dengan menggunakan constant growth. Tapi dari rumus ini yang kita cari adalah berapa rate-nya. Rate itu diwakili oleh KE, ya. KE di sini. Meskipun rumusnya P0, P0 itulah harga saham saat ini, sama dengan D1. D1 adalah dividen yang diharapkan pada tahun depan, dibagi dengan KE kurang G, ya. Yang dicari di sini adalah KE-nya. Bagaimana cara perhitungannya? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah contohnya, ya. Apabila harga saham saat ini adalah 10.000, kemudian dividen tahun depan diharapkan sebesar 800, sedangkan pertumbuhan laba diharapkan sebesar 10%, maka hitunglah biaya modal sendiri atau KE untuk perusahaan ini, ya. Dengan menggunakan rumus tadi, Anda ingat bahwa yang kita cari adalah KE, ya. Informasi yang kita ketahui, kita sudah punya harga sahamnya 10.000, kemudian kita juga punya informasi tentang berapa dividen tahun depan, yaitu 800, ya. Kemudian KE-nya itu yang akan kita cari, lalu growth-nya kita tahu 10%, ya. Anda kalikan silang, 10.000 itu dikalikan dengan KE kurang 0,10, ya, makanya di situ ada 10.000 kali KE kurang 0,10 sama dengan 800. 10.000 KE kurang 0,10 kali 10.000 hasilnya adalah 1.000, ya, sama dengan 800. Kemudian Anda pindahkan 1.000 itu ke ruas sebelahnya. Karena dia negatif, begitu dia dipindahkan ke sebelah jadi positif, ya. 10.000 KE sama dengan 800 tambah 1.000. Jadi 10.000 KE itu sama dengan 1.800. KE sama dengan 1.800 bagi 10.000. Jadi ini 0,18 atau 18%. Oke. Mungkin Anda bertanya, ya, kenapa
kenapa hasilnya, apakah hasil kalau kita menghitung dengan menggunakan capital asset pricing model dengan kalau kita menghitung dengan menggunakan constant growth dividend model ini, apakah sama atau tidak nanti hasilnya? Ya. Hasilnya tidak sama. Kenapa? Karena perhitungan keduanya ini pasti akan ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena perhitungan ini menggunakan dua basis perhitungan yang berbeda. Ya. Kalau capital asset pricing model, dia mempertimbangkan risiko. Di sini tidak mempertimbangkan risiko, tapi dia mempertimbangkan apa? Growth dari apa? Growth dari perusahaan dan cash flow-nya. Ya. Mana yang lebih bagus dipakai tergantung informasi apa yang Anda miliki. Ya. Informasi apa yang Anda miliki. Ya. Dua-duanya bisa dipakai untuk memperkirakan apa? Untuk memperkirakan berapa biaya modal sendiri. Oke. Kita lompati latihannya, ya, seperti biasa. Kita tinggalkan latihan untuk bagian terakhir. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut, ya? Nah, ini Modigliani-Miller ini juga mengembangkan cara lain untuk menganalisis berapa biaya modal, ya. Jadi MNM ya, MNM ya. MNM ya. Ini bukan nama apa namanya? Bukan nama coklat ya. Kan ada coklat M&M ya. Ini bukan nama coklat, tapi ini adalah nama dua orang ahli di bidang ekonomi dan keuangan yang mencoba untuk memberikan perhitungan lain dalam menganalisis laporan keuangan. Oke. Nah, di sini biaya modal sendiri ya. Pada saat perusahaan menggunakan utang atau KE itu sama dengan KEU, itu adalah biaya modal sendiri pada saat perusahaan tidak menggunakan utang, tambah KEU kurang KD. KD itu adalah biaya utang. Biaya utang. Biaya hutang. Kemudian, karena kita menggunakan komponen hutang di sini, seperti yang kita sudah bahas yang lalu, hutang itu membantu perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan itu akan mendapatkan apa? Karena income taxable income ya, atau penghasilan kena pajak itu akan menurun kalau perusahaan itu punya apa? Punya utang. Kenapa? Karena bunga yang dibayarkan oleh perusahaan untuk bayar bunga itu, ya, dana yang dibayarkan oleh perusahaan untuk bayar bunga itu akan mengurangi apa? Penghasilan kena pajak, ya. Itu akan mengurangi penghasilan kena pajak. Makanya setiap kali kita melakukan perhitungan yang berkaitan dengan biaya utang, maka itu selalu harus after tax ya. Jadi after tax itu kita akan kalikan berapa biaya utang kali 1 minus tax rate-nya ya. 1 kurang T. Oke. Kemudian B itu seperti tadi nilai pasar utang dan S itu adalah nilai pasar modal sendiri ya. Jadi kalau kita diminta untuk hitung berapa biaya modal sendiri pada saat perusahaan menggunakan hutang dengan menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Modigliani-Miller, Anda bisa merujuk pada rumus ini. Oke, baik. Kita akan lanjut ya. Ini contohnya. Apabila pada suatu saat KE itu sebesar 18%, perusahaan itu menggunakan perbandingan BS itu, B bagi S itu sebesar 1, artinya utang sama dengan modal sendiri, ya, besarnya sama. KD 14%, T 0,3, maka besarnya KEU adalah berapa ya? Nah, kita tinggal masukkan saja angkanya. KE-nya 18, kemudian KEU tambah KEU kurang 14% kali 1 kurang 0,3 kali 1 ya. Itu sama dengan 18%, sama dengan saya lompat ke bawah ya. 1,7 KEU kurang 9,8%, itu dapat 27
8% sama dengan 1,7 KEU. Kenapa? Karena negatif 9,8% kita pindahkan ke ruas kiri, dari negatif pindah ke ruas sebelah dia jadi positif, jadi 18 tambah 9,8 jadi 27,8. KEU-nya sama dengan 27,8 bagi 1,7. Hasilnya adalah 16,35%. Ya. Itu contoh perhitungannya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Itu untuk menghitung biaya modal sendiri. Sekarang kita akan menghitung biaya dari hutang. Nah, biaya utang atau cost of debt, ya, ini adalah biaya yang terjadi yang harus ditanggung oleh perusahaan ketika perusahaan itu menggunakan apa? Pinjaman. Kalau pinjaman itu berupa pinjaman jangka panjang dari bank, cukup gampang ya, karena kita dengan mudah mengetahui berapa bunga dari pinjaman tersebut. Ini sedikit akan lebih rumit perhitungannya kalau misalnya perusahaan itu menggunakan apa? Menggunakan bonds atau obligasi, ya, atau menggunakan surat utang. Jadi berapa hutang yang jadi kalau misalnya perusahaan itu buat utang, berapa biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut, ya. Nah, ini dia. Untuk menghitung biaya hutang dengan menggunakan untuk perusahaan yang menggunakan obligasi, contohnya adalah seperti ini, ya. Mungkin Anda bisa baca 1-2 menit contohnya sebelum kita lanjut, ya. Anda baca dulu 1-2 menit, ya. Oke. Ya. 140.000. Oke, baik. Saya baru mau baca soalnya ya. Suatu perusahaan akan menerbitkan obligasi dengan jangka waktu 10 tahun, kemudian membayarkan bunga sebesar 14% per tahun. Ya. Nilai obligasi tersebut senilai 1 juta. Sewaktu ditawarkan ke masyarakat, obligasi tersebut hanya laku terjual 980.000. Dalam persoalan tersebut, kita bisa menghitung biaya hutang yang diberi notasi KD sebagai berikut. Ya. Jadi, nilai obligasi itu sama dengan total present value dari cash inflow yang akan terjadi, ya, atau arus kas yang akan terjadi. Cash inflow yang akan terjadi adalah yang pertama pembayaran bunga, ya, dan yang kedua adalah biaya atau dana yang dikeluarkan untuk membayar apa? Pokok pinjaman, ya. Bunganya berapa? Bunganya adalah 14% kali 1 juta itu dapat 140.000. Oke. Kemudian 140.000 ini akan di-present value-kan selama 10 tahun. Karena jangka waktu obligasi itu 10 tahun, ya. Lalu kita juga akan membayar 1 juta pada saat jatuh tempo.
Berapa nilainya sekarang? Kita akan present value-kan 1 juta itu dalam jangka waktu 10 tahun, ya. Hanya satu kali saja, beda dengan Beda dengan yang 140.000 tadi ya. Beda dengan yang 140.000 tadi, kita akan present value-kan setiap tahunnya, ya. Jadi ada 10 kali perhitungan present value untuk 140.000 dan satu kali untuk 1 juta, ya. Nah, dalam perhitungan ini kita akan menggunakan metode trial and error dan juga interpolasi. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Kita coba masukkan dua buah angka biaya utang, ya. Jadi di sini kita coba masukkan 14% dan 15%. Kalau kita masukkan 14%, maka kalau kita masukkan 14%, maka nilai obligasinya adalah 1 juta. Kemudian kalau kita masukkan 15%, maka total present value-nya itu sebesar 949.812,3. Ya. Berarti KD ini berada di antara 14% dan 15%. Nah, yang harus kita lakukan, seperti yang lalu kita sudah pernah melakukan perhitungan interpolasi, ya. Oke, kita coba mulai dari titik 949.812, ya. Jadi 949.812 selisihnya dengan 980.000 adalah 980.000 kurang 949.812,3 itu dapat 30.187,69. Sedangkan selisih penggunaan bunga 14% dan 15% adalah 1, ya. Jadi sehingga 1 juta kurang 949.812,3 itu sama dengan 50.187,69, ya. Jadi nilai persentasenya adalah 30.187,69 bagi 50.187,69 kali 1%, itu dapat 0,6%. Jadi karena nilainya kita start tadi menggunakan yang 15%, yang 949 itu adalah perhitungan 15%, berarti bunganya itu akan naik atau kita akan naikkan atau turunkan? Kita akan turunkan, ya. Karena kalau bunganya dinaikkan, hasilnya akan semakin kecil, tapi kalau bunganya diturunkan, nilai dari obligasi itu akan semakin besar, ya. Makanya kalau kita mencari 980.000 itu kan lebih besar dari 949. Berarti bunganya kita mesti turunkan. Jadi kenapa di sini 15% kurang 0,6%, ya. Itu hasilnya 14,40. Anda bisa menggunakan dari titik sebaliknya, yaitu dari titik 1 juta, Anda mulai dari 14%, bisa. Nanti kalau dihitung lagi dengan interpolasi, hasilnya akan apa? Hasilnya juga akan sama, ya. Kurang lebih 14,40%, ya. Anda juga bisa hitung di Excel. Kalau di Excel itu Anda akan dapat sekitar 14,39. Kenapa ada sedikit perbedaan? Karena perbedaan penggunaan koma di sini, ya. Oke. Nah, kita sudah dapat di sini KD, ya. KD itu sama dengan 14,40%. Jadi berapa biaya hutang? Biaya hutang itu harus yang perhitungannya sesudah apa? Sesudah pajak, ya, atau setelah pajak. Perhitungan setelah pajak adalah biaya hutang setelah pajak sama dengan biaya hutang kali 1 minus tax rate, ya, atau 1 kurang rate pajaknya. Jadi untuk contoh sebelumnya, kalau dia 14,4% itu berapa sih sebenarnya setelah dia after tax? Kalau kita tahu pajaknya itu 35%, maka biaya utangnya adalah 14,4% kali 1 kurang 0,35 sama dengan 9,36%. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini sebelumnya tadi, Pak. Iya, oke. Di slide sebelumnya, ya. Ini yang 9.498,12,3 itu dari mana, Pak? Ini total present value ini. Kalau Anda hitung ini total present value 140.000 dari tahun pertama sampai tahun ke-10 tambah present value dari 1 juta ini, totalnya adalah 949.812,3.
Ini kan perhitungan present value ini. Nggak pakai tabel lagi tuh, Pak. Bisa pakai tabel. Jadi yang Anda cari tabelnya adalah tabel anuitas untuk yang tahun pertama sampai tahun ke-10 dengan menggunakan rate-nya 15%, ya. 15%, kemudian jangka waktunya 10 tahun, itu Anda akan dapatkan present value annuity faktornya, Anda kalikan dengan 140.000, ya. Kemudian untuk yang 1 juta itu, Anda tidak bisa pakai tabel present value annuity. Anda harus pakai tabel present value biasa. Jadi tabel present value biasa itu Anda cari present value faktor untuk 15% dan 10. Periodenya 10, ya. N-nya 10, Anda akan dapat faktornya, Anda kalikan dengan 1 juta. 140.000 kali present value annuity factor tadi, tambah 1 juta kali present value factor, totalnya adalah 949.812,3. Anda bisa hitung seperti ini, satu-satu, atau Anda bisa hitung dengan menggunakan tabel. Hasilnya harusnya sama, ya. Perbedaan yang terjadi hanya karena perbedaan pembulatan saja. Bisa, Mbak, ya? Oke? Pak, itu tabelnya yang akhir yang kemarin sama. Yang akhir itu kan ada 4 tabel, ya. Ada 4 tabel, kan? Ya. Jadi ada tabel present value factor namanya, itu hanya menghitung present value untuk satu nilai. Oke? Tapi kalau yang ada kata annuity-nya, annuity, itu adalah untuk menghitung yang seperti yang 140.000 ini. Ini terjadi setiap periode dengan nilai yang sama. Ya. Itu bedanya yang biasa dengan yang annuity. Baik untuk present value maupun untuk future value. Ya. Jadi pakai, kalau tidak salah yang present value factor itu tabel keempat. Ya. Present value annuity factor itu tabel keempat. Kemudian kalau yang pertama yang 1 juta yang mana? Yang 1 juta itu perhitungannya sama juga. Cuma kita menggunakan, jadi kan begini, kita kan mau cari berapa rate-nya. Nah, rate pastinya kita belum tahu, makanya kita coba-coba, ya, namanya trial and error, kan? Kita coba-coba, pakai 14 dan 15%. Pakai 14%, oh kita dapat 1 juta, ya. Pakai 15%, kita dapat 949.812,3. Padahal kan yang kita mau cari adalah 980, kan? 980.000. Jadi, kita menggunakan metode selanjutnya itu interpolasi tadi. Gitu. Jadi, nilainya ada di antara dua titik ini. Artinya, rate-nya itu atau atau KD-nya itu ada di antara 14 dan 15%. Berapa tepatnya itu yang kita harus cari pakai metode interpolasi ini. Oke? Masih kurang jelas? Oke, baik. Jelas, Pak. Ya. Sebentar, sampai ngos-ngosan juga saya nerangin. Oke. Oke, ini sudah ya, yang after tax ya, biaya utang. Jadi ingat ya, biaya utang itu dihitung selalu setelah pajak ya. Kita tidak pernah menggunakan biaya hutang sebelum pajak. Harus selalu sesudah pajak. Kenapa? Karena dia mengurangi penghasilan kena pajak dari perusahaan. Ya. Oke. Selain faktor pajak ya, biaya emisi juga perlu dipertimbangkan ya. Jadi biasanya kalau menerbitkan obligasi itu ada biaya emisinya. Misalnya biaya emisi sebesar 20.000 per lembar. Jadi kalau harga yang diterima itu 980.000, kita harus kurangi dengan berapa? 20.000. Sehingga itu jadinya 960.000. Nah, kalau pakai 960.000, KD-nya jadi lebih kecil ya. Ini dapat 14,4%. Ya, dengan perhitungan seperti tadi. Tapi hanya ini untuk menunjukkan bahwa kalau ada biaya emisi ini lebih kecil dia punya KD-nya. Ya.
Oke, latihannya kita akan skip aja ya. Saya selalu membiarkan latihannya untuk dikerjakan berikutnya. Ya. Oke, baik. Saham preferen. Oke, mau break dulu atau mau lanjut lagi? Kita break dulu ya sampai jam 10 ya. Ya, break dulu. Oke, baik. Barangkali ada yang mau ke toilet atau ke ini ya. Kita break sampai jam 10. Ya.
yang bisa dibantu, Pak? Saya ngambil obatnya. Tanggal 27 nih. Ini antara tanggal 27 sampai tanggal 6, Pak. Ngambil obatnya. Iya. Kalau udah habis aja ya. Karena Bapak harus ambil di tanggal ini. Karena kalau Bapak ambil lewat dari tanggal 6 ini, Pak, jadwal kontrolnya itu dia akan ini mundur lagi, Pak. Jadi Bapak nggak bisa ambil di tanggal 25. Berapa hari lewatnya, dia akan lewat juga di sini. Di sekarang tanggal 27 nih. Iya, Pak. Jadi Jadi saya Bapak udah bisa ambil besok. padahal Jadi ini obatnya hari atau hari ini atau sampai tanggal 6 bisa, Pak. tapi kan masih ada maksud saya obat. Nggak masalah, Pak. Misalnya. Iya. Terus yang ketiga antara tanggal ini. Antara tanggal ini sampai tanggal ini, gitu, Pak. 25 sampai tanggal. Jadi kalau kita ngambil di bawah aja ini. Memang harus bawa, Pak. Iya. Karena kan kalau Ditujukan ke siapa nih? kalau di CIMI itu Bapak ke kasirnya. Jadi ke kasir itu Bapak tunjukkan aja, nanti dia cap, baru Bapak ambil ke yang sebelah sini itu, Pak, yang apoteknya itu. Oke. Tinggal itu aja, Pak. Nggak bayar lagi dia. Ini kan udah dibayar, Pak. Jadi Bapak udah bayar pertama itu Bapak bayar 570 itu, Pak. Di kontrolnya nanti ya. Kontrolnya tanggal 2 bulan 7. Sebenarnya Bapak mau ini, Pak. Masih Tanggal berapa ya, Pak? tanggal 8. Di rumah sakit berarti Itu masuk. tanggal 7 masuk sekitar berapa hari itu? Itu sudah operasi. Karena kan dia kan meninggalin selang, Pak, di dalam. Katanya enggak, karena aku dijahit. Langsung dijahit, Iya. nggak pakaian. Enggak. Saya nanya kan si tukang tuh tadi kamu bilang itu ditutup gitu. Langsung ditutup. Nggak tahu deh kenapa. Apa dia salah informasi? Dokternya itu siapanya, Pak? Dokter yang tukang operasi. Karena yang berapa kali saya nengok itu, contohnya rektor saya waktu lalu, Di sini ada apa? sama, Pak. Juga. Jadi di operasi itu ditinggalin hidup. Jadi nanti dicabut itu berapa waktu kemudian dicabut. Nggak tahu saya. Mungkin di dalam, Pak, tetap di ini mungkin bagaimana. Kan ditaruh itu supaya enggak gimana gitu. Terus nanti cuma Saya contohnya dari sini masukin juga. Yang Pak Rektor itu masukin nggak dari lubang ini? Enggak. nggak tahu, Pak. Nggak mungkin itu bedanya. Atau mungkin itu udah metode baru mungkin, Pak. Dari ureter itu dimasukin. Ureter. Kemudian di sini juga di sini kalau nggak ambil satu dia bilang dua. Oh, laparoskopi berarti, Pak. Kecil, Pak. Sedikit 2 cm atau cm. Oh iya, laparoskopi. Karena kan besar ya. Kalau yang rekor saya yang lalu kasih terbuka. Ini kayaknya laparoskopi, Pak. Karena cuma 1-2 cm. Jadi bilang tapi Laparoskopi. mungkin kalau nggak satu dibilang dua gitu. Kasih lubang. Iya. Karena kan ini masuk begini, Pak. Sudah selesai. Kita maksudnya kalau satu habis di Oh iya, dua kali ada banyak di batunya. tersebar gitu. Satu yang gede yang hampir di belakang. Itu yang bikin tinggal disfungsi. Jadi ada dua kemungkinan dia bilang infeksi atau disfungsi. Oh, Pak, kelihatannya dari kreatin ini, Pak. Dari kreatin ini hasil darahnya kelihatan Enggak, waktu itu kan saya di ronsen. Lever saya. Waktu dicek lever itu ada angka yang lebih lah gitu ya. Iya, iya. Cek dia pakai apa namanya? UKG ya. USG. Rupanya ada batu di Jakarta, ada batu kamu tahu nggak? Tahu betul. Memang awal, memang saya naik batu ginjal, udah 20 tahunan. Udah tua. Itu untuk jaga di minum ini, Pak. Di kimia farma itu kan ada batu gin elixir, Pak. Itu bapak saya puluhan tahun. Udah keluar lagi. Kadang-kadang jadi hancur kayak pasir. Kecil beli atau apa? Jadi saya dan belakang rumah cuman karena saya nggak pernah periksa itu kan. Cuma masalahnya kalau bapak rebus sendiri air itu kemudian minum sendiri kan dosisnya nggak pas, Pak. Tapi kalau yang kimia farma punya itu kan sudah dalam bentuk paten, Pak. Tapi mungkin nggak tahun sekali harus atau periksa ubi. Dia pada dari ubi juga tahu. Ada paten. Kilo
Mungkin besok saya membeli. Iya. Iya, sama-sama. Mari Pak, diklat Pak. Oke, baik, kita lanjutkan. Eh, Selain dari modal sendiri, yaitu yang dari laba ditahan tadi, kemudian menggunakan hutang, kita juga bisa menerbitkan saham ya. Saya sudah terangkan tadi, kalau perusahaan itu menerbitkan saham, dia issued saham itu ada 2 saham yang bisa di issued ya, itu adalah saham preferred atau saham khusus ya, dan saham biasa, biasanya disebut common stock. Apa bedanya saham preferred dengan saham biasa? Bedanya adalah saham preferred itu dia lebih diutamakan dibandingkan saham biasa ya. Jadi saham preferred ini saham yang memberikan jaminan kepada pemiliknya, pemegangnya, untuk menerima dividen dalam jumlah tertentu. Apakah perusahaan itu rugi atau mengalami keuntungan? Nah, biasanya saham preferred ini ada hak akumulatif, artinya begini, kalau misalnya sekarang perusahaan itu mengalami kerugian, kemudian dia tidak bisa bayar, dia akan dibayar pada periode berikutnya. Ya. Perhitungannya sebenarnya sama dengan perhitungan pada saat kita menghitung berapa modal sendiri tadi, hanya saja di sini hanya tidak pakai growth dia ya. Kenapa tidak pakai growth? Karena seperti yang saya terangkan tadi, dividennya itu sudah dalam jumlah tertentu. Jadi dia tidak akan bertambah. Kalau tadi asumsinya adalah setiap tahun dividen itu akan mengalami penambahan yang konstan atau growth-nya konstan. Makanya rumusnya adalah seperti ini ya. Rumus harga saham preferred itu sebenarnya P sama dengan dividen bagi KP. Nah, sekarang ini tinggal dimodifikasi rumusnya. KP itu adalah berapa biaya saham preference sama dengan D itu dividen dibagi dengan P. P itu adalah harga saham preferred tersebut. Contoh ya. Suatu perusahaan menerbitkan saham preferred dengan nilai nominal 1.000 per lembarnya. Kemudian saham itu dia akan membayar dividen sebesar 15%. Jadi dividen yang dibayarkan adalah 15% kali 1.000, itu 150 per tahunnya. Pada saat saham ini ditawarkan kepada pemodal atau investor, saham itu laku sebesar 937,5 per lembarnya ya, atau 937,5 per lembar, sehingga berapa biaya saham preferred-nya? Itu adalah 150 bagi 937,5, itu dapat 0,16 atau 16%. Ya. Sangat mudah ya, simple sekali. Oke. Sekarang kita coba untuk menggabungkan semuanya ya, mengkombinasikan semuanya, bagaimana kita menghitung berapa biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Jadi, kenapa kita menggunakan weighted average cost of capital atau biaya modal rata-rata tertimbang? Karena perusahaan itu memiliki beberapa sumber pembiayaan. Ya. Jadi, kalau perusahaan itu menggunakan lebih dari satu sumber pembiayaan, maka yang dihitung itu adalah berapa biaya dari masing-masing sumber pembiayaan tersebut dikalikan dengan proporsinya atau rata-rata tertimbangnya, ya, atau bahasa Inggrisnya weighted. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita masuk di contoh? Sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Ulangi lagi, Pak.
Oke, baik. Ya. Jadi, setelah kita mempelajari tadi berapa biaya modal untuk masing-masing sumber pembiayaan, ya, kita sekarang bisa menghitung berapa biaya total modal yang dikeluarkan oleh perusahaan kalau perusahaan itu menggunakan sumber pembiayaan atau sumber pendanaan lebih dari satu sumber. Ya. Misalnya, perusahaan itu menggunakan modal sendiri. Perusahaan itu menggunakan hutang dengan menerbitkan atau menjual surat utang, ya, obligasi. Kemudian dia juga menggunakan saham preferred. Berarti berapa total biaya modalnya? Kita akan menggunakan yang namanya metode biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Ya. Weighted average cost of capital ini adalah berapa proporsi masing-masing sumber pembiayaan tadi atau sumber pendanaan tadi dibagi dengan total pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan dikalikan dengan biaya masing-masing. Biaya masing-masing sumber tersebut. Jadi kita coba lihat contohnya. Ya. Suatu perusahaan punya 3 sumber. Ya. Dia terbitkan emisi saham baru 40% komposisinya, kemudian laba yang ditahan 30%, utang sebesar 30%. Ya. Kemudian dari masing-masing sumber dana tadi, biaya modalnya adalah ya, saham 15,5%, laba yang ditahan adalah 15%, dan utang 9%. Nah, biaya modal ini dalam kurung ya setelah pajak ini yang setelah pajak ini khusus untuk hutang. Ya. Jadi Anda tidak perlu lagi mengalihkan yang 9% ini dengan 1 kurang T. Ya. Jadi 9% ini dapat dari mana? Kalau Anda lihat di soal Anda, biaya utang itu adalah 12%. Tapi dengan pajak sebesar 25%, maka biaya hutang yang sebenarnya setelah pajak adalah 12% kali 1 kurang 0,25 sama dengan 9%. Ya. Kemudian biaya saham baru, kalau Anda lihat di buku Anda, biaya saham baru itu sebesar 15% bagi 0,97 ya. Itu ada di halaman 7.20. Ya. 7.20. Jadi biaya saham baru sebesar 15% bagi 0,97 dapat 15,5%. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung WACC-nya atau biaya modal rata-rata berbobotnya atau tertimbangnya, ya, itu kita hanya tinggal mengalihkan berapa komposisi dari masing-masing sumber pembiayaan tadi dikalikan dengan biaya modalnya. Ya. Jadi untuk saham baru komposisinya 0,4, kalikan aja dengan biaya modalnya 15,5%, dapat 6,2. Kemudian laba yang ditahan 0,3 kali 15%, itu dapat 4,5%. Lalu hutang 0,3, komposisinya 0,30 kali 9, itu dapat 2,7. Sehingga kalau kita jumlahkan semua, WACC-nya adalah 13,40%. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Ya. Nah, itu tadi metode pertama ya. Metode pertama yaitu apa? Weighted average cost of capital atau biaya modal rata-rata berbobot atau biaya modal rata-rata tertimbang. Tapi biasanya kita gunakan WACC ya, weighted average cost of capital. Ya. Jadi ada beberapa istilah yang sering digunakan. Masing-masing buku punya preferensi sendiri untuk istilah yang digunakan. Kalau misalnya disebutkan
biaya modal rata-rata berbobot atau biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital itu sama semua. Ya. Untuk menghitung, saya lebih suka nyebutnya adalah WACC ya, weighted average cost of capital. Ini yang normal dipakai. Yang kita harus tahu ada beberapa langkah yang kita lakukan di sini. Yang pertama adalah kita hitung masing-masing biaya modal dari apa? Dari sumber pembiayaan tadi. Setelah kita dapat biaya modalnya, kemudian kita hitung komposisi. Ya, kita hitung komposisi sumber pendanaan tadi. Ya. Jadi mencari tahu komposisinya dengan cara berapa dana yang didapatkan dari sumber tersebut dibagi dengan total pembiayaannya, itu akan dapat proporsi untuk sumber dana tersebut. Ya. Misalnya kalau perusahaan itu punya investasi sebesar 1 juta. Dari 1 juta itu 40%-nya atau 400.000 misalnya, itu didapat dari menerbitkan saham baru. 300.000 itu dapat dari menerbitkan hutang. Ya. Kemudian 200.000 itu dapat dari misalnya modal sendiri. Dan 100.000 dapat dari penerbitan saham preferred misalnya. Maka ada 4 sumber di sini. Sumber yang pertama adalah saham biasa, ya, emisi saham baru, common stock biasa. Kemudian hutang, laba ditahan, dan saham preferred. Berapa komposisi masing-masing? Komposisi masing-masing tadi saham 400 ya. 400 bagi 1 juta itu 0,4. Hutang 300.000 bagi 1 juta itu 0,3. Kemudian laba ditahan 200.000 bagi 1 juta itu 0,2, 0,20 ya. Dan 100.000 dari penerbitan saham preferred itu bagi 1 juta itu 10%. Jadi 40 tambah 30 tambah 20 tambah 30 totalnya adalah 100%. Kemudian kita hitung masing-masing apa? Masing-masing biaya modal untuk penerbitan saham baru, kemudian biaya modal untuk hutang, ya. Hutang, ingat sekali lagi, untuk hutang biaya modalnya setelah apa? Potong pajak, ya, after tax cost of debt. Kemudian kita hitung berapa biaya modal sendiri dan berapa biaya modal dari saham preferred. Anda tinggal kalikan proporsi dari masing-masing sumber dikalikan dengan biayanya, lalu Anda totalkan hasilnya. Anda akan dapatkan weighted average cost of capital-nya. Ya. Tidak terlalu rumit sebenarnya. Ya. Oke. Pak, ini yang 0,25 itu dari mana, Pak? Yang laba. Biaya utang setelah pajak 12%. Biaya utang setelah pajak 12% itu dapat dari 12, bukan yang itu. 12%. Yang 0,25 ini dari mana? 0,25 itu pajak. Sorry, kalau yang di buku, sorry. Itu pajak penghasilan 25% sebenarnya ya, bukan 30% ya. Pajak penghasilan itu 25%. Kalau Anda lihat di soalnya, 30%. Soalnya. sorry. Pajaknya 30% ya. Iya. Oke, kalau 30% berarti hitungannya benar ini. Kalau dia pakai 30%, 1 kurang 0,3 ya. Kita ikut aja hitungan yang di buku ya. Yang di buku itu sebentar ya. 0,7. 0,25 berarti 12% kali 1 kurang 0, sebentar ya. Saya coba mau hitung pakai kalkulator ini.
1 kurang 0,25 itu dapat 0,75 kali 12 dapat 9. Yang ditanya tadi yang 12%, 25%-nya dari mana ya? Ya. Itu harusnya sudah dikasih, ini biasanya dikasih tahu informasinya itu. Pajak penghasilannya sebenarnya 25%. Tapi di buku Ya, di bukunya 30%. Sorry, saya sudah enggak. Seperti biasa buku kita salah lagi ya. saya bingung. Iya. Pajak penghasilan sebesar 25%. Harusnya 25% ya, bukan 30%. 30% itu yang buku edisi 2. Edisi 2 itu pajak penghasilannya 20% ya. Saya juga gara-gara melihat ke buku ini saya lupa ininya ya. Padahal ini yang saya mau koreksi tadi. Terima kasih sudah diingatkan ya. Iya. Ini pajak penghasilannya 25% ya, bukan 30% ya. Ini artinya saya adalah pengikut yang setia dari buku kita ini. Apa yang ditulis buku kita saya tulis ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Seperti biasa buku kita salah lagi ya. Oke. Kalau tidak ada kita masuk ke metode yang kedua yaitu adjusted net present value ya. Jadi ini sebenarnya metode ini tidak terlalu sering dipakai ya, tidak terlalu sering dipakai. Yang sering dipakai itu sebenarnya yang weighted average cost of capital tadi. Ya, WACC tadi yang lebih sering digunakan. Ya. Oke, tapi penggunaan metode adjusted net present value ini pertama kali dikemukakan oleh Mayers ya. Mayers ini seorang profesor finance tahun 74. Dasar pemikirannya adalah sejalan dengan pemikirannya Modigliani dan Miller ya. Jadi metode ini memulai analisis dengan menilai suatu proyek apabila dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ya, rumus yang 7,9 ya, formula 7,9 atau rumus 7,9 itu tepat kalau perusahaan itu tidak punya apa? Dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri atau dia tidak punya utang ya. Tapi kalau misalnya dia punya hutang ya, maka base perhitungannya jadi lain ya. Base perhitungannya jadi lain. Mari kita lihat contohnya sini ya. Misalkan suatu proyek memiliki usia ekonomis yang tak terhingga, artinya proyek ini jalan terus, nggak ada habis-habisnya, tarif pajaknya 25%, kas masuk bersihnya dari tahun pertama, diharapkan setiap tahun itu dapatnya 3 miliar, dan meningkat dengan growth 6% per tahun. Apabila proyek dibiayai dengan 100% modal sendiri, R itu ditaksir 18%, investasi awal pada tahun ke-0 sebesar 40 miliar. Dari data tersebut, kita bisa menghitung base case NPV-nya. Base case NPV itu sama dengan 3 bagi 0,14. Ini bukan 0,14. Sebentar ya. Kalau kita lihat di contoh soal ini, harusnya yang dipakai di situ adalah 0,18 ya. Ditaksir 18%. Tapi di sini ngitungnya 0,14%. Salah lagi ya. Salah ketik lagi ya. Sebentar ya. 0,14 kurang 0,06
0,08. 3 bagi 0,08 itu dapat 37,5. Harusnya ini R-nya itu adalah, sebentar ya. Harusnya di sini ditaksir 14% ya, bukan 18%. 14% ya. Di rumusnya sudah betul pakai 14%, tapi di keterangannya harusnya dia 14%. Jadi 3 bagi 0,14 kurang 0,06 itu dapat 37,5. Benar kalau dikurangi 40 itu dapatnya negatif 2,5 miliar ya. Dengan demikian proyek tersebut dinilai tidak menguntungkan karena apa? Base case NPV-nya negatif kan? Kita kan udah belajar kalau NPV negatif itu kita tidak terima. Ya. Nah sekarang kondisinya dirubah dengan menggunakan utang sebesar 16 miliar. Jadi dari 40 miliar itu 16 miliarnya adalah utang. Dengan biaya hutangnya sebesar 12%. Nah present value penggunaan utang ya, itu adalah, jadi present value penggunaan utang itu artinya begini, kita akan mendapat pengurangan pajak senilai, ya, kita akan dapat pengurangan pajak senilai 0,25 karena 25% ini adalah tarif pajak, ya. Berarti 0,25 kali 16 itu kita dapat penghematan sebesar 4 miliar. Ya. Kita dapat penghematan sebesar 4 miliar, maka APV ini sama dengan negatif 2,5 tambah 4 miliar itu dapat berapa? 1,5 miliar. Jadi dengan demikian apabila menggunakan hutang sebesar 16 miliar, proyek tersebut bisa apa? Bisa menguntungkan. Ya. Jadi kalau misalnya perusahaan tadi tidak menggunakan hutang, base case NPV-nya jadi negatif, ya. Tapi dengan adanya hutang tadi, dia jadi apa? Bisa menguntungkan, ya. Oke. Contoh usia proyek yang terbatas, ya. Kalau ini kan perhitungannya tadi yang tidak terbatas, ya. Sekarang ini yang proyeknya terbatas. Jadi misalnya suatu proyek punya usia ekonomis selama 3 tahun, dia menggunakan utang sebesar 300 juta, dan diangsur selama 3 tahun. Apabila bunga yang dibayar 12% per tahun dan tarif pajaknya adalah 0,3 atau 30%, oke, maka berapa perhitungannya, ya? Berapa nilai dari APV-nya, ya? Jadi yang perlu kita hitung yang pertama adalah untuk kasus di mana proyek ini memiliki jangka waktu yang terbatas, ya. Anda bisa lihat di tabel 71 halaman 724. Ya. Tabel 7.1 halaman 724 itu adalah perhitungan present value penghematan pajak karena penggunaan utang. Jadi tahun pertama itu utang awalnya kan 300, kemudian ada bunganya 36, penghematan pajaknya sebesar 36 kali bunga, 36 kali tarif pajaknya yaitu 0,3 ya, atau 30%, itu dapat 10,80 ya. Present value dari penghematan pajak itu dengan menggunakan discount rate 12%, itu dapat 9,64 ya. Untuk tahun kedua dapat 5,74 dan tahun ketiga dapat 2,56. Jadi jumlah total present value penghematan pajak itu 17,94. Nah, oke. Seandainya kredit yang digunakan adalah kredit yang bersubsidi, misalnya hanya 8% per tahun,
pembayaran bunganya seperti tabel ini. Ya. Jadi tahun pertama angsuran pokoknya 100 juta, bunganya 24 juta, total pembayaran berarti 124 juta di tahun pertama, tahun kedua 116 juta, tahun ketiga 108 juta, ya. Maka present value kredit tersebut sebesar 280 juta, ya. Kalau kita menggunakan tingkat bunga umum 12%, kemudian kita hitung present value dari total pembayaran tadi, NPV kredit tersebut adalah 300 kurang 280 sama dengan 20 juta. Utangnya 300 tapi kita bayar berapa? Utangnya 300 tapi kita bayar hanya senilai 280 juta. Ya. Jadi ada NPV kredit sebesar 20 juta. Oke. Nah, kemudian di samping itu ada juga penghematan pajak, ya. Ada juga penghematan pajak. Jadi kita bisa hitung penghematan pajaknya dengan melihat tabel 7.2, ya. Jadi utangnya adalah sebesar sekian, bunganya adalah seperti yang disebutkan tadi, ya. Ini ada 24, tahun kedua 16 dan tahun ketiga adalah 8, ya. Penghematan pajaknya Anda tinggal kalikan dengan ini, ya. Dengan tarif pajaknya, sehingga present value-nya kalau kita hitung, ya, sebesar 6,43, 3,83 dan 1,71. Totalnya adalah 11,97. Sehingga kalau kita totalkan EPV-nya sebesar 20 tambah 11,97, sehingga totalnya sebesar 51,97. Jadi pendanaan ini akan menjadi menarik apabila kredit tersebut disubsidi, ya, oleh pemerintah. Jadi semakin kecil bunganya, ya, semakin menguntungkan bagi apa? Bagi perusahaan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Oke. Nah, di bagian selanjutnya, ya, di kegiatan belajar 3, ini adalah penaksiran arus kas pada saat proyek dibiayai dengan utang, ya. Anda bisa baca, ya. Saya sengaja memang tidak memasukkan di sini karena ini hanya hanya pembahasan lanjutan, ya. Jadi seringkali kesalahan yang terjadi adalah kita seringkali lupa, ya. Kita seringkali menggunakan perhitungan, misalnya kita menggunakan operating cash flow itu, ya. Rumus yang ada di rumus 7.10 di halaman 729 itu, misalnya operating cash flow atau profit itu adalah laba setelah pajak tambah penyusutan, ya. Asumsi untuk rumus ini adalah kalau perusahaan itu menggunakan laba ditahan semuanya. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan hutang, maka perhitungannya akan berbeda, ya. Bagaimana perbedaan perhitungannya itu diberikan contoh di halaman 730 dan sampai 733. Ya. 730 sampai 733. Jadi
Anda coba untuk baca ya. Sekiranya ada masalah, Anda bisa tanyakan ke saya ya. Dan saya akan buat soal yang sederhana dari topik ini untuk kita diskusikan pada TTM nanti ya. Kemudian seperti biasa ada latihan yang harus Anda kerjakan ya. Jadi saya akan memberikan waktu setengah jam yang sisa ini untuk menjawab beberapa latihan yang ada di slide ini ya. Karena ini latihan penting ya. Kenapa? Karena weighted average cost of capital ini sangat sering digunakan. Jadi Anda harus terbiasa untuk menghitung ini ya. Berapa biaya modal sendiri, kemudian berapa biaya hutang, berapa biaya hutang setelah pajak, berapa biaya saham preferred, berapa penerbitan saham khusus, kemudian bagaimana menghitung weighted average cost of capital-nya ya. Jadi ini ada latihannya ya. Ini latihan pertama ya. Slide yang ke-7, kemudian latihan yang kedua adalah slide yang ke-10 ya. Latihan yang ketiga itu adalah slide yang ke-15. Hanya 3 latihan aja ya. Oke, ada pertanyaan? Ini sampai kapan Pak ngumpulnya? Seperti biasa hari Jumat ya. Jadi Anda bisa pelan-pelan mengerjakannya. Maksud saya memberikan latihan ini adalah supaya Anda bisa sambil baca lagi Anda kerjakan gitu ya. Kalau Anda hanya membaca contoh yang di buku kan udah ada jawabannya gitu ya. Nah, ini soal ini mirip dengan apa yang ada di buku, Anda tinggal kerjakan, itu jadi latihan Anda ya. Jadi apa yang Anda kumpulkan itu akan jadi nilai assignment nanti. Oke? Ada pertanyaan? Walaupun salah dapat nilai, Pak. Dapat nilai. Saya akan tetap kasih nilai penuh meskipun salah. Yang penting Anda berusaha buat sendiri dan masukkan ya. Karena itu nilai assignment Anda ya. Jadi nanti di minggu depan di TTM kita akan ada kegiatan ya. Paling lambat saya akan berikan hari Kamis ya. Paling lambat saya akan berikan hari Kamis, itu akan didiskusikan pada hari Minggu malam ya. Jadi kita akan diskusi ya. Hari Minggu malam itu kita akan berdiskusi. Oke. Sekali lagi pengumumannya adalah untuk pengganti TTM kita akan melakukan tutorial online yang seharusnya dilakukan pada tanggal 3 di Taipei, itu diganti dengan tutorial online. Kita sudah sepakati bersama tadi bahwa tutorial online itu kita akan adakan jam 9 sampai jam 11 hari Minggu ya. Malam Senin. Kemudian besok harinya hari Senin atau malam Selasa kita tetap ada kelas dan diharapkan pada tanggal 11 Mei kita sudah bisa menyelesaikan kelas kita ya. Kemungkinan besar sudah disampaikan tidak ada UAS ya. Disampaikan tidak ada UAS, jadi semua nilai bersumber dari semua kegiatan yang kita lakukan. Dan yang dapat perhatian penting di sini adalah 2 kali TTM. Ya. TTM yang pertama yang lalu, dan TTM untuk tanggal 3 Mei ini. Saya harapkan semua bisa hadir di TTM ini. Tolong beritahukan ke teman-teman yang lain. Ya. Ini saya sudah ambil absennya juga. Saya lihat dari berapa jumlah partisipannya. Ya. Jadi hari ini ada 25. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, Anda bisa gunakan waktu Anda untuk mengerjakan latihan kita, karena latihan kita ini butuh waktu, ya. Makanya saya berikan agak panjang waktunya supaya Anda bisa cicil pelan-pelan.
Dan bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat berpuasa ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat malam dan sampai ketemu lagi hari Minggu malam. Ya. Malam. Ya, baik, terima kasih.